Nah, baik, terima kasih kawan-kawan. Ini sudah direkam, jadi agak hati-hati. Mic-nya juga dimatikan kalau emang nggak ngomong. Oke Mas Riko, untuk memulai hari ini biar nggak banyak ngomong saya tuh biasanya saya ngajar. Saya besok ngajar. Tadi pagi jam 5 juga ngajar. Jadi saya tuh kalau ngajar 2 jam, 2 hari. 2 hari jam 8 malam. Makanya kalau suruh ngomong ya banyak. Cuman kan Anda semua nggak ingin dengarkan saya ngomong ya. Inginnya dengan Mas Riko dengan ilmunya. Semoga Mas Riko langsung dikas saja Mas. Silakan Siap. Mas, saya kasihkan sama jenengan. Oke, sip. Halo, selamat malam kawan-kawan. Selamat malam Mas. Malam. Kali ini kita akan lebih membahas ke kesadaran, tapi pertama kita akan membahas anak tangga pertama yaitu seksualitas. Slide-nya Oh, Mas, sebentar. Kok iso yang anak tangga pertama seksualitas itu kenapa itu Mas? Ya, soalnya kita semua terlahir melalui seks. Kan nggak mungkin Bu Yovita terlahir dari dua orang yang main catur, kan juga nggak mungkin. Nggak mungkin di-download juga. Itu hal yang mustahil itu. Masa kita main sekak, apa namanya? Ya sekak, terus catur. Yov langsung brojol, kan juga nggak mungkin toh. Pasti ada adegan genjot-genjotan, terus ngecrot, nunggu 9 bulan baru brojol, jadilah Bu Yov. Tapi ya nggak langsung tua gitu sih. Loh, enggak Mas, itu hubungannya apa itu kok tiba-tiba seksualitas dan kesadaran itu enggak pertamanya itu kenapa? Rasanya hanya cuma karena itu ya? Hanya cuma karena apa tadi? Hanya karena dari sel seksual itu atau apa itu tadi? Alasannya itu? Ya, semua sel kita pertamanya. Semua sel kita kan hasilnya sel seksual toh. Haploid. Nah, dari sel seksual itu kita berdiferensiasi dan berspesialisasi membentuk jaringan, akhirnya jadi badan, jadi tubuh kita. Nah, ketika kebanyakan pendekatan spiritual itu menjauhi seks, dan itu menurut saya pendekatan yang cukup kurang wajar sih. Ketika kita menerima seks apa adanya, keseluruhan badan kita akan mendukung upaya kita untuk lebih sadar. Itu menurut pengalaman saya ya. Mas, lanjut Mas. Teman-teman nanti mau tanya langsung tulis di chat room, nanti saya bacakan ya. Supaya Mas Riko bisa enjoy menyampaikan materi dengan bebas. Moga Mas, ini pertama Mas. Seksualitas pintu gerbang kesadaran ya? Pintu gerbang kesadaran. Ini akan mempermudah proses selanjutnya di mana kita akan lebih mudah sadar. Misalnya ketika kita bisa lebih sadar dalam aktivitas seks, udah itu pasti susah lah. Kita lagi digenjot, ceweknya di atas, enak, terus untuk kita berupaya sadar itu pasti kedepannya akan lebih mudah untuk menyadari nafas, menyadari alur pikiran, menyadari objek-objek lain, dan itu akan mempermudah kita dalam sehari-hari lebih sadar. Seperti itu. Next. Apa ini? Nah, ini tadi. Ketika kita bisa lebih sadar dalam aktivitas seksual, itu ada, menurut saya ada 2 tahapan. Yang pertama, orgasme puncak. Ini biasa disebut orgasme kering, di mana yang cowok ini orgasme tapi tanpa ejakulasi. Jadi dia sudah bisa memisahkan antara orgasme dan ejakulasi. Dan yang cewek, ketika durasinya lebih panjang, dia akan mempunyai kesempatan orgasme yang lebih besar. Seperti itu. Untuk yang kedua, ketika durasi sudah bisa dicapai, sudah bisa orgasme, kita berlatih untuk orgasme lembah. Ketika kita upayanya sadar, kita akan menjadi semacam CCTV. Kita akan melihat 2 orang yang sedang ngesek, tapi kita merasa itu bukan diri kita. Apa enaknya Mas? Untuk bokep lah. Bukan kayak nonton bokep, lebih ke identitas yang runtuh. Wah, ya apalagi itu kok rumit-rumit gini. Apa identitas runtuh itu apa Mas? Kita bercinta dengan semesta. Oh ya Mas rasanya, bayangkannya nggak bisa dibayangin, harus dilakukan ya nanti pelan-pelan. Tapi intinya enak ya Mas ya? Intinya enak, lebih enak orgasme lembah daripada orgasme puncak. Oke, jadi kita seolah-olah kayak melihat 2 orang bersenggama ya, kita melihat CCTV ya, sebagai CCTV-nya ya. Semacam itu.
Dalam saya kok kayak nonton bokep ya. Enggak Nonton lah, bokep berbeda. sekarang juga bisa, Mas. Oke, oke. Ya, Mas Nah, Riko. kalau orgasme ejakulasi kan biasanya kan getarannya itu kan cuma sekitar sepersekian detik toh. Hmm. Kita semacam kehilangan identitas terus ngeblank itu kan sepersekian detik. Tapi kalau orgasme lembah itu bisa sampai berjam-jam. 2 Terus jam, 1 jam, ya seperti itu. itu di puncak rasa nikmatnya bisa lama ya? Bisa lama. Di puncak nikmatnya ya, bukan saya nikmatnya itu lama ya, rasanya ya. Itu lebih ke apa ya? Kita bukan ngerasain pakai indera lagi sih. Susah dijelasinnya pokoknya. Rasakan aja, Mas ya. Ya, tanpa kata-kata itu. Ya Gitu. kalau dianggap enak tapi ya juga nggak bisa dianggap enak sih. Oh, Bingung kan sampean, saya aja juga bingung kok. tapi Mas Riko ngalami ya ini ya? Mm-mm. Oke, jadi cerita yang udah dialami ya, Mas. Mm-mm. Bukan teori lagi ya. Bukan. Jadi Bapak Ibu ini saya perlu jelas ya. Jadi Mas Riko ini kayaknya mau jelaskan sesuatu yang udah dialami gitu. Dia tidak akan ngomong sesuatu yang belum dialami. Masalahnya kan pengalaman ini ya, bukan teori. Bukan teori itu Mas ya. Ya, ya Ya, jadi kayak betul. makan lombok itu kawan-kawan. Lombok itu kayak saya makan petis kan. Misalnya tanya Mas Dani, pedes itu seperti apa sih? Siapapun deskripsi saya ya. Pedes itu panas, air liurnya keluar itu nggak bisa menjelaskan arti pedes sesungguhnya gitu ya Mas ya. Kalau kamu Ya. ngerti pedas, ya itu pedes sebenarnya. Kalau Cocok ini ya. misalkan kita jelasin pun, kalau yang kita target yang kita berusaha jelasin itu nggak pernah makan lombok ya hamsyong. Harus digigit sendiri ya lomboknya ya. Mm-mm. Oh, baru tahu Harus rasanya digigit gitu ya. sendiri. Mm-mm. Siap. Oke. Sangat Siap, betul. Mas. Oke, Next. next. Oh, ini Nah ini saya saya kira disuruh. ketawa, Mas. Saya tuh pikirnya pacari sama Niki rada loro katanya. Sama bilang gitu, Mas. Kok bisa? Ya Oh, ini. katanya Om Dani itu saya jelek dah. Padahal saya Enggak. merasa ya ganteng-ganteng aja padahal. Saya emang sama nggak jelek. Orang pasti ganteng, Mm-mm. Mas. Tidak begitu cakep gitu. Nah, itu lihat di Facebooknya itu kan kita iri ya. Kok bisa itu foto bareng pakai bikini, flex-flex pipi ini gitu kan. Chatting-chattingnya sama pacarnya juga. Mantannya ini mantan ya, Mas ya? Kok chattingnya nggak kebaca ini, hot ini. Oh iya itu mantan saya itu. Sampai mantannya tanya kapan putus sama Sinta gitu ya. Mm-mm. Sering itu. Rasanya Mas Riko itu beda cara meluknya, cara megangnya gitu ya. Mm-mm. Itu Gimana Mas nanti bikin cewek ketagihan sama kita itu gimana itu? ya belajar. Oke. Harus sadar. Kayaknya Pertama banyak kan. dasarnya harus jelas sih. Kita harus Hmm. menerima seksualitas kita apa adanya baru kita bisa total. Kalau masih ada yang menyimpang, maksudnya kita menganggap seks buruk, udah pasti buyar. Hmm. Jadi kunci pertamanya adalah menerima seks apa adanya ya Mas. Itu Oke. kunci pertama. Siap. Oke. Menarik, menarik. Makin menarik Mas. Oke. Lanjut atau mau menjelaskan slide ini Mas? Lanjut. Ini orang-orang udah tahu kayaknya. Oke. Mm-mm. Tuh, ini kan ada pisang ini Mas. Nah ini pisang ini senengannya Bu Yop ini. Nah ini pertama-tama kita bahas dulu ejakulasi dini ya. Soalnya durasi ini memegang peranan penting agar lanjutannya kita bisa mengalami orgasme kering. Selain itu, nge-seks ini kan enak toh. Kan rugi kalau kita cuma bentar. Bener nggak Om Dan? Cocok. Makanya kesini saya. Nah, kebanyakan pria yang saya kenal ya, itu hampir 90% mengalami ejakulasi dini. Nggak tahu Kok kalau temennya Om ngerti, Dani gimana, nggak tahu kok saya. ngerti sampean? Masuk delok sampean. Apa Ya kan ini kamu mereka biasanya cerita-cerita. lemah Mas. Temannya Mas itu berarti kaum lemah ya berarti ini. Yoga. Gimana Mas? Terus Mas, lanjut Mas. Nah, ejakulasi dini ini bisa berakibat fatal seperti ke hubungan menjadi kurang harmonis, terus bahkan bisa berakibat ke perceraian bagi yang sudah menikah seperti itu, dan bisa berakibat fatal ke self esteem masing-masing dari kita. Coba next Om.
Wis cantiknya. Apa iki? Nah ini saya kebetulan mau cerita, saya punya teman saya itu kaya banget. Dia CEO suatu perusahaan, terus dia itu punya istri yang cantik dan tapi akhirnya dia tuh diselingkuhi dengan ya menurut saya cowok yang biasa-biasa aja. Nah, ternyata teman saya ini ejakulasi dini. Nah, berarti kan kesimpulannya kebutuhan pertama seorang manusia itu unsur biologis. Yang kedua baru sosial, ketiga baru finansial. Itu dari cerita teman saya sih. Dan itu enggak kejadian sekali dua kali, itu beberapa kali dan banyak sekali cerita-cerita seperti itu dari sekitar saya. Dan ada juga cerita yang ini lain. Ini sudah beberapa teman ya. Dia udah durasi lama tapi akhirnya kecanduan porn, kecanduan bokep. Ya hampir masturbasi bisa 3 kali sehari dan akhirnya mengalami stres kronis hingga pekerjaannya terbengkalai, bangkrut dan lain-lain. Itu banyak juga yang kejadian seperti itu. Ceritanya Om Dhani gimana? Yang mana ini, Mas? Terserah. Ada cerita yang aneh-aneh enggak? Saya standar sih, Mas. Cuman saya maksudnya gede gitu aja. Cuman ilmunya kurang. Jadi ya itulah, butuh belajar lagi gitu. Cerita temennya Om Dhani nggak ada? Yang apa ini, Mas? Nah, yang cerita-cerita kayak apa, kayak ejakulasi kayak atau apa? Kalau saya teman, Mas, saya sendiri juga gitu kadang-kadang. Ya. Aku ada cerita nih. Nah, itulah, Mas. Jadi ya nggak usah orang lain kalau itu, Mas. Mungkin yang nonton ini juga sensor kayak gitu, Mas. Cuman kan ini silent killing, Mas. Saya dulu juga gitu. Saya dulu juga ejakulasi dini. Oh ya? Iya. Oh, loh ini ngertinya sejak kapan sih, Mas, ini, Mas, ilmu-ilmu gini? Zaman kuliah kayaknya. Cuman saya sampai nikah percakapan. Zaman kuliah. Pertama kali saya pacaran awal-awal juga ejakulasi dini kok. Jadi itu menurut saya hal yang wajar sih. Oke, harus menerima kita dulu ya. Malu dan kebanyakan orang itu mau tanya ke cowok lain itu malu biasanya. Iya. Ya kan. Selain itu juga pria-pria juga biasanya enggan ngasih tips sih. Soalnya itu kan masuk ke ranah kompetitif kan. Loh, Mas Riko, ini kan tadi ada orang kaya punya pasangan istri cakep gitu ya. Karena yang laki-laki itu nggak mampu, maka yang perempuan selingkuh sama orang lain yang biasa-biasa aja gitu. Ya. Terus ini kan temannya sampean. Nah, terus sama ngapain, Mas? Bisa akhirnya gimana orang ini, kasihan ini saya. Ini teman saya ini sampai depresi sekitar 1 bulanan. Depresi karena istrinya gitu ya? Iya. Nah dia ngelihat langsung Om. Membuka kamar dan melihat hal-hal seperti itu. Ya pasti udah depresi. Waduh, kalau saya nggak berbentuk orangnya, Mas. Siapanya? Ya dua-duanya, Mas. Kalau lihat langsung ya. Nah itu. Riko. Terus gimana? Halo. Bantunya gimana, Mas? Ya kita nunggu ngeblanknya lerem dulu. Itu tiap hari tak telepon tapi juga ya masih seperti orang gila gitulah. Akhirnya tak saranin untuk selama 7 hari kalau nggak salah. Selama 7 hari dia kebetulan waktu itu dia cuti 2 minggu karena ya stres itu, akhirnya dia cuti. Akhirnya tak suruhlah dia terapi gelap. Jadi kamarnya digelapin total selama 2 minggu itu, makan ya kondisi gelap. Nah di situ dia dipaksa menghadapi pikirannya sendiri, menghadapi emosinya sendiri. Dari situ dia bisa menyadari kalau ada pikiran, ada emosi yang bergelombang seperti itu, baru setelah agak lerem bisa diarahkan. Artinya diajari gimana cara durasi agak lama, gimana cara menyentuh yang benar, menyentuh yang bernyawa. Akhirnya selang 3 bulan kalau nggak salah, akhirnya dia punya pacar lagi dan sampai sekarang masih. Lu Mas Riko ajari apa itu? Saya ajari itu gimana agar bisa berdurasi panjang. Oh, lah nanti kita bisa diajari juga kan itu nanti.
Ya, Kita nanti kita kasih latihannya Mas ya. Ya, nanti dikasih latihannya. Siap. Terima kasih Mas. Oke. Stay tune aja pokoknya. Sip. Ada yang mau tanya langsung sekarang apa nanti? Nanti Mbak. Nanti ini kalau yang tanya kan banyak ini. Dapri saya juga ada. Cuma kalau ini dijawab, itu nanti materinya nggak selesai kayaknya ini Mas Riko. Oke, materi dulu. Nanti aja. Kenapa? Yuk. Nanti aja. Oke, materi dulu ya. Lanjut Go. Lanjut aja. Next. Nah, ini yang tadi saya ceritakan, akhirnya selingkuh. Nah, ini ketahuan di depan mata ini agak-agak derawas. Berefek membuat gila. Bu Yof, kalau misalnya menemui suami gini gimana? Suami apa istri? Tadi kan istri katanya Mas, yang selingkuh. Kan bisa jadi yang cowok juga suami. Yang cowok selingkuh kan bisa aja. Bisa. Next, Om. Udah tadi dibahas. Nah, ini saya akan memaparkan dengan detail mengapa kok ketika kita beranjak dewasa itu ejakulasi dini sering kali terjadi. Nah, karena Om Dhani dulu waktu kecil pasti megang penisnya toh? Ya, Mas. Sering kan? Nah, ketika megang, Om Dhani dimarahin nggak sama orang tuanya? Ya, kayaknya dulu ya sih. Ya kan? Pasti semua dimarahi. Kebanyakan dimarahi, saya juga dimarahi kok. Nah, ketika kita dimarahi, otomatis pertama nggak apa-apa lah, kita dimarahi, kita belum paham. Nah, ketika 2-3 kali, nggak 10 kali, akhirnya tertancap di otak kita bahwa kelamin itu sesuatu yang buruk dan harus ditolak. Makanya dilarang. Nggak ada suaranya. Ada Mas, lanjut aja Mas. Itu emang rukun di tempat dia itu. Oh. Nah, ketika kita dimarahin berulang kali, akhirnya masuk ke bawah sadar kita bahwa kelamin itu sesuatu yang buruk, harus ditolak dan bukan merupakan bagian dari badan kita. Akhirnya secara otomatis seksualitas dianggap sesuatu yang buruk. Nah, ketika kita dimarahin terus seperti itu, ya otomatis terbentuk mindset lah, seperti itulah. Next, Om. Nah, selain dimarahi, kita juga biasanya didongengin oleh orang tua bahwa seks itu sesuatu yang tabu. Bahkan Om Dhani, yes, sampai dulu kecilnya penisnya dinamain apa? Titit, Mas. Ya kan, kalau vagina biasanya disebut apa itu namanya? Donat. Sama orang tua kita tuh nggak boleh nyebut penis. Itu hal yang tabu. Nggak, pasti dimarahi kita. Nah, ketika kita terus didongengin seperti itu, nggak boleh membicarakan seks, nggak boleh bertanya tentang seks. Bahkan ketika kita bertanya, Bu, gimana proses saya lahir? Itu pasti dijawabnya aneh. Bukan melalui aktivitas seks, tapi kayak, ya kita main gamebot, terus kamu lahir, nak. Ya nggak, Om? Iya, Mas. Agak-agak gila itu jawaban itu. Nah, dari situ kita beranjak dewasa itu akhirnya kita tahu kalau orang tua kita itu membohongi kita. Nah, dari situ akhirnya muncul ketidakpercayaan kita pada orang tua. Seperti itu. Itu fatal itu. Next, Om. Nah, beranjak dewasa karena kita menyimpan mindset bahwa seks itu sesuatu yang buruk, akhirnya ketika kita beranjak dewasa kan otomatis masa puber kan, horny, menderu-deru, nafsunya memuncak. Nah, otomatis yang cowok-cowok ini pasti mulai belajar masturbasi, menonton bokep. Nah, kesalahan pertama di sini adalah karena ada mindset jelek itu tadi, akhirnya dia melakukan secara tergesa-gesa. Om Dhani pernah ngalamin nggak ketika dulu waktu muda coli ya, kita coli di kamar mandi, pasti pertama
kita takut ketahuan orang tua. Ya kan? Soalnya itu sesuatu yang buruk kan. Kita takut ketahuan orang tua, takut dikira ngapa-ngapain. Akhirnya saya yakin lah pertama kita masturbasi dulu bisa 10 menit, 15 menit. Saya yakin itu. Tapi ketika itu dilakukan terus dengan tergesa-gesa, akhirnya turun ke 7 menit, terus dilakukan akhirnya turun ke 5 menit, akhirnya turun ke 3 menit, akhirnya sampai ke 1 menit. Betul nggak? Nah, ketika udah 1 menit, itu udah masuk taraf ejakulasi dini parah. Nah, selain takut orang tua karena anggapannya seks ini sesuatu yang buruk, kita juga merasa ketika coli itu kayak ada yang mengawasi. Kita diawasi Tuhan. Nah, di situ akhirnya kita nggak bisa total bermasturbasi. Om Dhani ada pengalaman terkait masturbasi? Ini penting, nah, Mas, ini bab yang sangat penting. Jadi kalau lanjut aja, aku cowok polos, Mas. Aku menikah masih berjaga, Mas. Hah? Bel. Sumpah. Ini hal yang masa ya? Iya, Mas. Iya. Coba diceritakan pengalamannya. Pengalaman apa, Mas? Saya menikah, Mas. Masa nggak pernah coli? Pernah. Kalau definisinya itu pernah. Tergesa-gesa kan akhirnya. Tapi ya itu kan apa ya? Aku takut kalau masalah ngomong Mas direkam soalnya. Oh, oke. Nah, oke, selanjutnya. Nah, salah ngomong, Rek. Nah, kebanyakan pria itu ini belum yang tadi. Nah, kebanyakan pria itu mengira kalau kebiasaannya tergesa-gesa ini nggak akan menjadi suatu kendala. Akhirnya ketika dia menikah, dia mengira akan normal-normal saja, dan ketika malam pertama itu ternyata ya begitulah. Baru 5 tusuk udah seru. Ya seperti itulah. Sudah pasti pasangannya kecewa. Apalagi kalau pasangannya pernah bersenggama dengan cowok lain ya, dan durasinya bisa 3 menit. Nah, suaminya ini 5 tusukan baru udah cerot, ini sesuatu hal yang sangat-sangat mengecewakan. Tapi kecuali kalau pasangannya virgin atau perawan ya, dan belum pernah merasakan, saya kira aman-aman saja. Tapi kalau pacarnya, Sebenarnya musiko cari yang perawan gitu ya? Biar gak risiko. Ya. Tapi lebih enak sama yang nggak perawan. Kita nggak ngajari. Kalau perawan itu kayak agak-agak ya gitulah, taulah. Wah, nyanyi ya Mas? Nyanyi. Malu-malu gitu. Nah, ketika 5 tusuk ini diteruskan bertahap, ya awal-awal istri kita pasti bakal bilang, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Aku tetap cinta kamu kok, walaupun kamu 5 tusukan. Itu hal yang pembohongan publik itu. Itu ketika diterusin, akhirnya istrinya pasti sungkan. Akhirnya pura-pura orgasme. Yov ini pasti mengalami nih momen ketika dia harus berpura-pura orgasme karena takut suaminya, ya gitulah, takut suaminya marah atau ya dasarnya ketakutan. Gimana Bu Yov? Ya, nggak itu dulu sih, maksudnya waktu masih menikah gitu kan. Bukannya tidak mengaku bukannya takut, tidak ini, cuma justru malah pada saat pernikahan sama sekali saya belum tahu itu foreplay apa, orgasme apa, parah pokoknya. Baik, ini Om Dhani virgin ini Om Dhani. Modelnya nggak percaya Mas aku Mas. Tapi modelnya itu sangat susah dipercaya. Saya juga nggak percaya. Loh beneran. Tapi setelah itu malah saya baru tahu gitu. Oh ya. Ini setelah tidak menikah malah istilahnya baru mengenal istilah itu ya, karena ketemu Riko itu. Pada saat ketemu Riko malah baru tahu, oh ternyata kayak gini loh gitu loh. Ya, lanjut. Tapi mainnya kan nggak sama saya toh Bu Yov. Nanti dikira orang-orang sampai main sama saya, wah susah ini.
Diajari secara teori, Cok. Oh lah ya, toh. Nanti orang-orang salah paham kan ruwet ini nanti. Iya. Ya toh. Nah, emang awal-awal istri kita pasti pura-pura lah karena sungkan ke kita. Tapi lama-lama ketika itu berlanjut 3 bulan, 4 bulan, dorongan biologis itu sangat kuat. Pasti akan terjadi sesuatu, entah selingkuh, entah gimana, kita nggak tahu lah. Oke, next. Bebek datang. Aku lihat belakangnya Mas Riko itu loh, sampai lupa aku. Nah, ini tadi akhirnya dari kebiasaan tergesa-gesa, kebiasaan takut-takut, sembunyi-sembunyi, akhirnya terekam di otak kita. Dari otak kita memproduksi hormon-hormon, akhirnya terekam juga ke badan, ke otot, akhirnya otomatis setiap kita coli atau setiap kita berhubungan seks, akhirnya cepet cerot. Menjadi kebiasaan. Nah, ini yang perlu dibenahi. Pola kebiasaannya perlu di-break, pola kebiasaannya perlu dipatahkan. Nantilah gampang, caranya ada. Jadi, ejakulasi dini ini bukan suatu penyakit yang harus diobati, harus ke dokter, harus ya kalau mindset kita ejakulasi dini ini penyakit, udah pasti susah. Perlu pengobatan, perlu macam-macam lah. Padahal ini hal sederhana karena satu pola kebiasaan saja. Oke, Mas. Oke, next. Nah, ini tadi yang ketika menikah akan tetap. Ini bukan suatu pola ajaib ya. Misal kita tergesa-gesa, cerot 1 menit, terus kita berharap ketika menikah tiba-tiba menjadi 10 menit. Itu hal yang sangat-sangat mustahil. Dan kebanyakan dari kita berharap seperti itu. Itu hal yang sangat-sangat keliru. Next. Nah, biasanya ya, ketika kita telah menikah, udah terjadi masalah, entah istrinya selingkuh, entah apapun itu, karena kita cepat, kita baru sadar kalau kita punya ejakulasi dini. Biasanya kita baru sadar, ya nggak Om Dhani? Oke, Mas. Betul? Ya. Nah, di situ kalau udah telat sadarnya pasti udah depresi, agak setengah gila gitulah. Next. Nah, untuk merubah pola ketergesa-gesaannya itu cukup mudah. Kan kita kesalahan awalnya dari aktivitas coli, aktivitas masturbasi yang tergesa-gesa. Nah, di sini saya akan menjabarkan sebuah praktek. Pertama, kalian harus, ini nggak harus dipraktekkan sekarang ya. Nanti malam bisa. Kalian harus telanjang bulat, terus ngaca di depan cermin, melihat kelamin, melihat seluruh tubuh, pasti akan muncul ketidaknyamanan. Kalau ada dogma terkait seks, terkait alat kelamin, akan muncul ketidaknyamanan yang sangat-sangat besar. Dan itu diamati aja. Pasti nanti ada seperti pikiran yang berusaha melenyapkan ketidaknyamanan, yang berusaha menekan. Semua pola itu diamati. Usaha yang berusaha menekan, usaha yang berusaha melenyapkan juga diamati beserta ketidaknyamanan itu. Nah, ini tergantung berapa besar dogma Anda. Ketika dogma Anda terlalu besar, ketidaknyamanan Anda besar, maka ketidaknyamanan ini bisa muncul selama berjam-jam. Bisa 1 jam, bisa 2 jam. Saya dulu bisa sampai setengah jam. Itu lama menurut saya. Dan itu kalian harus ngaca. Kalau misal itu belum lenyap, langkah selanjutnya tidak akan efektif. Jadi harus lenyap dulu kebiasaannya, ketidaknyamanannya. Kita ngaca di depan kaca, mengamati keseluruhan pola emosi dan pikiran sampai ketidaknyamanan itu lenyap. Paham, Om Dhani? Jadi cuma ngaca telanjang ya, Mas? Ya, ngaca telanjang. Itu
langkah awal. Sampai perasaan nggak nyaman kalau ada itu hilang semua ya. Ini bisa dilakukan oleh cewek maupun cowok. Karena di Indonesia itu sama aja. Cewek juga menyimpan ketidaknyamanan juga, cowok juga sama. Tapi yang pengalaman saya yang dogmanya paling banyak itu cewek. Banyak. Jadi ketika dia kayak misalnya Om Dhani pernah dengar nggak? Ada suatu aturan kalau mandi itu nggak boleh telanjang bulat. Ada, Mas. Ada kan? Nah, itu untuk menutupi ketidaknyamanan. Itu suatu aturan yang menurut saya sih kurang efektif. Itu kalau waktu ngaca perasaannya nggak nyaman muncul terus gimana, Mas? Ngilanginya? Loh, kita nggak bertujuan menghilangkan, tapi bertujuannya menyadari. Jadi kita menyadari perasaan tidak nyaman itu, pikiran kan pasti ingin melenyapkan toh. Nah, pikiran yang ingin melenyapkan itu juga disadari. Jadi itu kita menyadari agak banyak. Kita menyadari suatu pola yang tidak nyaman, menyadari juga yang ingin melenyapkan ketidaknyamanan itu. Itu lama pasti. Untuk pertama kali pasti lama. Iya. Jadi diamati ketidaknyamanannya, Mas ya. Itu hilang atau gimana? Hilang. Dan saya nggak bisa mengatakan hilang sih. Kalau saya mengatakan hilang, nanti pikiran sampean malah berupaya menghilangkan, terus sampean nggak sadar akan upaya itu malah panjang, malah lama. Tipsnya diamati ya, Mas? Ya. Intinya kita itu nggak menerima alat kelamin kita. Kayak Om Dhani pernah lihat gambar-gambar manusia tak? Pernah. Manusia telanjang. Pasti alat kelaminnya nggak digambar. Kebanyakan ya. Ya kan? Iya. Nah, itu kan berarti pertanda kalau alat kelamin itu nggak diterima secara total. Iya, Nah, Mas. ketika proses bercermin ini sudah dilakukan, sudah clear lah, kita baru beranjak ke kebiasaan. Untuk yang cowok ya bermasturbasi secara total. Nah, di sini kita nggak boleh sambil nonton video porn. Ini berat ini. Karena apa? Ketika kita nonton video porn, kita nggak bisa fokus secara total ke penis kita. Itu suatu bentuk pelarian juga. Agar kita tidak fokus ke penis kita, agar ketidaknyamanan itu tidak mencuat dari dalam keluar. Jadi kita tidak perlu menyadari. Selain itu, kita juga lari dari di sini saat ini ke masa depan. Yang kedua, ketika kita bermasturbasi, kita nggak boleh sambil membayangkan apapun. Biasanya orang kan masturbasi sambil bayangin nge-seks dengan siapa, nge-seks sama artis atau entah atau nge-seks sama buyok, ya nggak tahu saya ya. Nah, intinya kita meminimalisir bayangan-bayangan imajinasi di pikiran dengan total berfokus di penis, seperti itu. Karena ketika kita masturbasi sambil membayangkan sesuatu, otomatis kita tidak berada di sini saat ini. Otomatis kita nggak meditatif, nggak sadar penuh. Otomatis kita berusaha menganggap masturbasi ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ejakulasi. Nah, akhirnya cepet-cepet. Nah, di sini kita meminimalisir, pokoknya nggak nonton bokep, nggak berimajinasi macam-macam, dan kita just fokus ke ngocok peli. Fokus ke masturbasi, ke gerakan turun naik, dinikmati aja. Dan ketika itu kita bisa total di situ, itu bahkan akan mengalahkan pengalaman meditatif kita semua.
Bahkan kita bisa mengalami semesta melalui aktivitas masturbasi. Pengalaman saya loh ya. Nanti bisa dicoba sendiri. Dan ketika masturbasi total ini dilakukan secara berulang, tanpa ejakulasi ya, kita tujuannya untuk menikmati setiap gesekan antara penis dengan tangan. Ejakulasi diminimalisir. Kalau bisa enggak ejakulasi. Ketika ini dilakukan setiap hari atau sehari 2 kali tanpa ejakulasi, terus ketika ini dilakukan selama 7 hari, durasi akan lebih baik. Pertama akan meningkat 2 kali lipat. Ketika biasanya 1 menit menjadi 2 menit. Ketika itu dipraktekkan terus, akan meningkat lagi 2 kali lipat, 2 kali lipat. Suatu ketika ya 20 hari lah. 20 hari itu otomatis kalian bisa 10 menit ke atas. Itu udah bagus. Itu Om Dani. Sip. Oke. Yang ditanyakan, nggak jelas mungkin prakteknya atau gimana? Ada yang angkat tangan nggak apa-apa ini kawan-kawan. Iya, angkat tangan aja Mas ya. Ada yang mau tanya kawan-kawan? Ini soalnya bab penting. Kalau ada yang ditanyakan, tak jawab sekarang. Terkait praktek ini ya. Silakan kawan-kawan angkat tangan kalau ada pertanyaan. Itu ada raise hand di HP atau di laptopnya. Iya. Silakan. Mas Halo. Ferry. Yo, halo. Mas Ferry. Ejakulasi itu biasanya berada di umur-umur 40 ke bawah, Mas. Kalau udah 40 ke atas kayak Mas Dani ini udah pengalaman banget. Dia udah apa ya? Udah belajar sendiri dengan pengalamannya, akhirnya berdamai. Memang tidak, jujur kalau saya nggak bisa 10 menit langsung nggak bisa. Tapi minimal di atas 5 menit lah. Gitu. Tapi masalahnya Mas Riko tadi ngomong ya. Aku 40 papat ya Mas. Latihan coli sehari 2 kali. Mati Mas. Bosok Mas. Kok mati? Kok bisa mati? Ya enggak. Aku cepet telu Mas sedino Mas. Fisiknya kurang kuat deh. Karena aktivitas olahraga saya lumayan sih. Maksudnya sehari itu saya olahraga 45 menit ya. Nggak tahu sih apa memang iya toh Mas, sampean ping telu tas dino Mas. Iso Mas. Piye jenenge sampean? Iso Mas. Piye carane? Kari musuhe Mas. Waduh, musuhe. Lek musuhnya kontak-ganti ya iso, Cok. Lah, cocok. Kayak sapi loh Mas. Iya. Ya, nah, itu tuh pengalaman saya, maksudnya pertanyaannya gini, gimana caranya bisa bikin kita seperti kembali ke umur 20-an, padahal kalau dari aktivitas olahraga berat aku seminggu 3 kali Mas, minimal badminton tuh 3 jam lah, seminggu 2 kali 3 jam, futsal itu aku olahraga kardio aku setiap hari 45 menit aku olahraga. Nah, pertanyaannya bagaimana bikin si Ade ini aktif terus gitu loh. Aku kalau frekuensi bercinta absolutely seminggu 3 kali. Kalau bojoku nggak bojoku nggak wayane ya. Bojoku wayane yo prai yo self service lah ya. Ah, itu Mas pertanyaanku Mas. Nah, maksud coli di sini sampean nggak kuat ini karena ejakulasi ya? Oh, bukan. Lemes. Dia nggak mau bangun lagi Mas. Loh, nggak masalah meskipun nggak mau bangun. Tetap sadari lus-lusannya. Nggak, coli itu nggak mesti bangun. Oh, I see. Definisinya kan beda ini kayaknya. Tujuannya untuk menerima secara total penis kita atau make a friend with our penis. Iya. Kalau cuman telanjang kita biasa Mas. Maksudnya aku sama istri kalau anak-anak lagi sekolah semua di rumah ya kita telanjang berdua, it's okay. Bahkan berjam-jam kita telanjang nggak apa-apa, nggak ada masalah. Karena memang bagi saya itu penerimaan yang bagus. Iya kan, lah iya penerimaan yang bagus itu. Ya kalau kita belum berdamai sama tubuh kita kan, piye caranya gitu loh. Nah iya, maksudnya kan kita coli menikmati
Oh, Kelainan Pak. itu kan Oh, untuk gitu ya. Oke, berdamai paham, dengan paham, paham. penis kita kan. Karena kita seringkali menolak keberadaan penis kita sendiri. Karena dogma-dogma masa kecil dan lain-lain. Meskipun nggak ngaceng kan, nggak masalah, nggak ada masalah. Nah, yang Om Ferry tanyakan tadi kan gimana biar kembali muda kan? Iya. Kalau saya itu waktu masih muda, Mas, masih 21-an lah ya. Kan 21 itu aku udah married ya. Itu sehari bisa 7 kali. Frekuensi bercintanya sehari 7 kali. Minimal 5 kali. Tapi sekarang kan di umur 7 kali juga. Iya, sampai panas sampai nggak keluar lagi kan, ampun kan wis stres ya. Penis kita tuh stres. Tapi kan itu umurnya masih 21, 22 gitu, masih oke lah ya. Tapi di umur 44 sekarang aku sehari maksimal 2 kali. Nggak bisa lagi. Gitu. Nah, berdasarkan fakta ilmiah, fakta tahu sudah diteliti oleh beberapa dokter, itu umur 20 tahun itu sebaiknya kita berejakulasi itu dalam 4 hari 1 kali. Nah, ketika kita 1 hari 7 kali, itu udah melewati batas dan akhirnya rentan testosteron kita akhirnya turun ketika usia tua. Akhirnya mengalami kendala sulit ngaceng dan lain-lain. Nah, solusinya orgasme kering. Orgasme kering piye? Orgasme kering itu kita orgasme tapi nggak ejakulasi. Soalnya biasanya 1 detik sebelum kita ejakulasi itu kita orgasme dulu. Terus kita nggak bisa misahin antara keduanya, akhirnya kita nganggep bahwa ejakulasi ini sama dengan orgasme. Itu penting tuh caranya itu. Iya. Paham. Materi. Nah, dari orgasme kering ini sih aku bahas bentar ya, orgasme kering ya. Nah, orgasme kering ini lanjut, itu yang penting. Punya efek untuk ada suatu teknik di orgasme kering ini berkhasiat untuk menaikkan cairan spinal yang letaknya ini di tulang ekor. Nah, cairan spinal ini kerjaannya ini melumasi kelenjar pineal 2 kali sehari. Dalam sehari ini 2 kali, yaitu ketika malam hari. Nah, ada pola nafas tertentu untuk menaikkan cairan spinal ini agar melumasi pineal. Dari situ tercipta hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini metaboliknya ada zat sedatif. Itu zat yang ada dalam produk Viagra. Om Dhani pernah pakai Viagra nggak? Akonmu kok menjurus ngono, Mas? Nah itu, Viagra itu aslinya nggak perlu kalau bisa olah nafas ini. Hari, Mas. Nah, melatonin ini juga berfungsi untuk memproduksi hormon testosteron di kepala. Lalu disalurkan oleh sinaps ke seluruh tubuh. Nah, kalau kita terus ejakulasi dini, jalur sinaps di kepala ini agak-agak itulah. Terus dia nggak bisa nyebar ke keseluruhan tubuh dan itu berefek ke penis Anda menjadi impotensi di kemudian hari. Karena kadar testosteronnya berkurang. Ini akan dibahas lain kali karena kita fokus di durasi dulu saat ini karena saya yakin ini pondasi yang penting sih, durasi. Next, Om Dhani. Wes, matikan tadi, sorry. Sini ya, Mas. Ini next. Next ya. Nah, ini yang tadi. Jadi kita ketika
masturbasi, fokus di saat ini di sini. Ketika udah bisa masturbasi dengan fokus di kekinian, kita beralih ke aktivitas seks. Karena ketika kita nggak bisa coli total, agak sulit untuk nge-seks secara total. Begitu. Next. Nah, ini ada beberapa cara yang pernah tak coba. Dan ini sebenarnya ada banyak cara, cuma saya akan menjabarkan 2 cara ini yang menurut saya cenderung mudah dan bisa langsung dipraktekkan nanti malam kalau istrinya mau. Kalau nggak mau ya bisa dicoba sama tetangga atau ya bisa self service lah. Kalau tetangganya mau ya nggak apa-apa sih Om, ya kan? Pada nawak dewe ya Pak. Nah yang pertama kita bisa fokus di area mata ketiga. Kenapa kita fokus di area mata ketiga? Karena pas kita ngesek, secara otomatis ketegangan itu terkumpul di area dasar panggul. Dan ketika itu diteruskan terus-menerus, ketegangan itu akan muncrat berupa ejakulasi. Dan tujuan dari fokus di area sini itu adalah untuk menyebarkan ketegangan ke seluruh badan. Jadi kita mengalami bliss itu enggak sekedar di penis kita, tapi mengalami di seluruh badan. Yang kedua, yaitu pernafasan. Kita harus bernafas dalam. Om Dhani sadar nggak kalau ketika kita mau ejakulasi itu nafas kita menjadi pendek dan cenderung menahan nafas. Memburu biasanya saya Mas. Memburu kan? Dan ketika itu cerot, pasti nafasnya tertahan. Bener nggak? Lupa Mas, wis gak eling ngapain? Ingat-ingat. Ya intinya begitulah. Intinya nafas memburu, kita mengaktifkan saraf otonom simpatik untuk mode bertahan hidup. Ya otomatis kita nge-seks itu saraf kita itu merasa kita dikejar ular atau dikejar anjing. Akhirnya otomatis cepat-cepat ejakulasi dini itu efek yang lumrah karena yang berperan adalah saraf otonom simpatik. Nah, pernafasan di sini berperan dalam untuk mencing, mengalihkan dari saraf otonom simpatik ke parasimpatik. Ketika kita bahagia kan nafasnya beda. Ketika sedih nafasnya beda, ketika marah nafasnya beda. Ejakulasi mengaktifkan saraf simpatik. Berarti tegang dong kita. Maksudnya tegang kan? Iya, tegang iya. Tapi kan setelah dia keluar kan setelah, harusnya Mas, bukan saraf simpatik lagi, parasimpatik, Bos. Iya, setelah keluar, Mas. Setelah keluar, tapi ketika kita harus mengeluarkan tegang, Mas. Kita mengupayakan ketika kita aktivitas seks itu harus memakai saraf otonom parasimpatik dan itu bisa diakali melalui pernafasan yang dalam dan ke area perut. Jadi keseluruhan badan kita rileks, ketegangan bisa menyalur ke seluruh badan. Dan ini prakteknya agak susah, jadi harus dipraktekkan melalui percolian dulu. Kita mengatur nafas, coli, itu enak itu. Itu pasti kita bakalan merasakan. Kalau saya bicara ngawur itu kita bisa bertemu Tuhan. Ngawur ya? Itu kalau saya bicara ngawur. Ini berbahaya, ini direkam ini. Edit nanti Mas. Oke, siap. Kita bisa mengalami pengalaman spiritual lah melalui nafas yang ke arah tubuh, ke arah perut ini sambil coli. Energinya bisa naik ke arah atas dan kita mengalami fenomena spiritual. Tapi yang perlu kita garis bawahi, ketika itu energi seksual naik ke atas, ke arah otak, akan merangsang melatonin terproduksi. Dan salah satu metabolit melatonin itu ada DMT. Itu sejenis zat halusinogen. Itu sejenis jamur apa? Jamur telek kebo itu loh, Cak.
yang kita mau berhalusinasi. Nah itu Mushroom. seringkali kita akan mungkin melihat malaikat, melihat apa. Nah itu Gautama sudah mengantisipasi. Bunuhlah aku ketika dalam meditasimu kamu melihat aku, bunuhlah aku, karena itu hanyalah mimpi. Nah itu yang satu hal yang harus digarisbawahi dan memang harus disadari. Kalau itu dianggap sesuatu yang nyata, modiar. Seperti itu. Nah, ketika kita udah bisa lancar masturbasi memakai dengan nafas yang sadar, itu susah itu. Kita masturbasi sambil pola nafas tetap terjaga, sambil meditasi, itu susah. Harus dilakukan dan dicoba. Pertama itu pasti gagal. Untuk kedua kali, tapi akhirnya pasti bisa. Akhirnya gampang kok. Nah, ketika udah lancar masturbasi dengan pola nafas teratur, kita beralih ke aktivitas seks dengan nafas teratur. Nah, ketika udah bisa nafas teratur, kita beralih ke orgasme kering. Ketika udah bisa orgasme kering, beralih ke orgasme lembab. Jadi memang kita harus bertahap karena itu susah kalau langsung. Karena kita digenjot dari atas, Cak. Kalau woman on top ya? Hah? Kalau ceweknya di atas ya? Kalau kita di atas juga susah. Kalau nggak terbiasa dari coli itu susah. Pasti kita udah larut dalam aktivitas seks dan ya nggak bisa sadar. Akhirnya seks nggak bisa jadi jalan spiritual atau jalur spiritual. Dan itu sangat-sangat rugi. Soalnya kita ini makhluk seksual, makhluk biologis. Jadi menurut saya itu jalur paling gampang untuk spiritual itu melalui seks. Nah, karena keseluruhan badan kita mendukung. Makanya kita harus menerima seksualitas itu secara apa adanya tanpa menilai positif dan negatif. Next. Ini coba ada yang tanya nggak ini praktek ini? Penting ini. Banyak yang tanya di kolom chat, Mas. Ya, nanti dijawab di akhir aja kok. Oh gitu. Bisa no, jawab akhir lah. Ya boleh. Nanti materinya nggak selesai. Oh iya, udah 1 jam. Next. Iya udah 1 jam. Ini ya Mas. Nanti aja. Nah, ini efek ketika kita udah bisa durasi panjang. Minimal 10 menit lah. Karena cewek itu umumnya butuh orgasme itu ketika dia udah di atas 7 menit. Normalnya. Itu kalau udah di foreplay secara maksimal ya. Iya, nggak sampai, Mas. Nah, kalau kita di bawah 5 menit, apalagi di bawah 1 menit, udah buyar. Udah. Nah, ketika kita udah bisa menguasai durasi udah lama, kita akhirnya merasa perkasa. Kita bisa bikin orgasme pasangan kita. Nah, ini bisa dilihat ini, ekspresi orgasme dengan suara itu enak itu. Gimana Cak No? Pengalamannya ketika kalau bisa kalau suaramu gak enak, Mas. Itu dia ngomong Sinta ketika Cak No bisa membuat istrinya orgasme, perasaannya gimana? Oh ya, gagah Mas. Jantan gitu. Keren. Nah, itu berefek ke kepercayaan diri dan ke karakter, ke personalitas kita. Selain itu juga mempererat tali silaturahmi kelamin. Maksud saya mempererat ikatan pernikahan bagi yang sudah menikah. Nah, itu ada gambar yang kaget melihat penis super setelah ceweknya berhasil dibikin orgasme. Next. Nah, ini
Kita tadi udah bahas tadi sebenarnya. Bayi itu kan tercipta melalui aktivitas seks. Dua orang, cowok dan cewek yang sedang bersenang-senang. Jadi alangkah baiknya kalau kita hidup secara bahagia, secara senyum. Karena kita nggak diciptakan dengan cara yang tidak enak. Itu aktivitas yang enak. Meskipun homo, menurut saya tetap suatu aktivitas yang enak. Nggak tahu di sini ada yang homo, nggak tahu saya. Om Dani normal kan? Takut saya. Kita buktikan besok, Mas. Kalau ketemu, Mas. Next. Nah ini. Om Dani, pohon itu tumbuh dari apa? Biji, Mas. Biji kan? Ya sama. Cinta itu tumbuh dari seks. Ketika seks berjalan, kita terima dengan apa adanya, berjalan dengan baik, cinta akan tumbuh. Tapi kalau kita mendekati seks secara keliru, yang tumbuh adalah bunga plastik. Kita mengira sesuatu selain cinta sebagai cinta, seperti eksploitasi, dominansi, ego, apalagi ego seorang pria atau seorang wanita, dan kita akan mengiranya sebagai cinta. Padahal ketika kita bisa menerima secara apa adanya, kita akan merasakan mengalami cinta itu sebagai keterbukaan. Kesadaran itu adalah nama lain dari cinta. Nah, kenapa seksualitas masuk? Saya terus upayakan, saya terus bahas. Karena ranah kesadaran itu kita harus menerima apapun secara total, baik atau buruk, tanpa kita menerima buruk. Dan kebanyakan orang Indonesia itu tidak melihat seks secara apa adanya. Jadi ini termasuk bab yang saya kira sangat-sangat penting dan harus terus dibahas. Dari seks, kita dapat, seks itu kan energi hasilnya. Energi seks, kita ketika horny merasakan semangat yang luar biasa, tapi ketika kita menolak seks, horny itu akhirnya energinya hanya sebatas stuck di kelamin dan panggul. Tapi ketika kita bisa menerima apa adanya, itu bisa selaras ke seluruh badan dan menunjang seluruh kehidupan kita, termasuk ranah spiritual kita. Tapi ketika kita membenci seks, tidak menerima seks, itu artinya kita merusak anak tangga pertama, dan tangga-tangga selanjutnya akan susah dilewati, bahkan tidak bisa dilewati dengan baik. Next. Nah, kebanyakan yang berada di sekitar kita itu untuk melampaui seks dan mengalami spiritual, kita harus menjauhi seks. Itu menurut saya anggapan yang salah. Kita harus menyelami, kita harus terjun bebas ke dalam seks, ke dalam seksualitas, kemudian melihat secara apa adanya apa itu seks, menerima, menyelam secara total ke dalamnya. Dan ketika kita menyelam secara total, kita akan memahami bahwa energi seks itu bila tidak stuck, itu bisa mengalir ke dalam jalur energi yang dalam kaidah tahu disebut orbit mikrokosmik. Dan itu sangat-sangat penting. Lain kali akan dibahas terkait hal itu karena waktu yang terbatas ya, Cak No. Iya, Mas, 2 jam, Mas. Bukan 2 hari ya, gimana? Next. Nah, ketika kesadaran tadi, ketika kita udah bisa menerima seks, ketika kita udah bisa menerima segala sesuatu tanpa penilaian baik buruk, tanpa dualitas, akhirnya kita bisa mengalami langit yang di sekelilingnya dikelilingi oleh awan dan gelombang. Udah cukup, Cak No? Oke. Pertanyaannya bisa dijawab mungkin. Iya. Mas, lah kalau sejiwa bersetubuh jadi persejiwa itu gimana, Mas? Maksudnya persejiwa itu? Ya itu tadi, orgasme lembah itu tadi. Kita berdua kehilangan identitas dalam seks. Itu dari persetuju menjadi perjiwa itu orgasme lembah itu ya? Dan itu juga nggak mesti kita sama pasangan, Ji.
sama diri kita sendiri waktu coli itu juga bisa. Karena ya sel kita kan tercipta dari unsur wanita dan unsur pria toh. Jadi dalam diri kita itu ada unsur pria dan unsur wanita. Dan ketika kita menerima seksualitas secara total, kita akan melihat kedua unsur itu dalam keutuhan. Mbak Yus, bisa dibacakan pertanyaannya, Mbak? Untuk Mas Riko, biar dijawab. Monggo, Mbak. Oke. Oh ya. Aku lihat dari atas dulu ya. Bentar. Nah, ini tadi dari Dian Firmansyah. Ada, lanjut Om. Itu mau tanya apa, tapi nggak ditulis di sini. Terus, nah ini ada dari Haryo. Kalau udah ngerasa bebas comli tanpa perasaan bersalah, tapi malah jadi kecanduan, gimana Mas? Tapi pengalaman saya dan teman-teman saya, ketika kita total, istilah kecanduan. Karena kita melakukan aktivitasnya secara total. Kecanduan itu kan karena kita melakukan sesuatu secara tidak total. Misal kita nge-seks sambil mikirin utang, akhirnya itu menjadi suatu kecanduan yang over dan itu mempengaruhi kehidupan kita. Gitu sih Bu Yof. Kalau kita belum praktek, kita nggak bakal bisa tahu ke depannya gimana. Jadi lebih baik praktek dulu untuk urusan seperti itu, mungkin bisa. Ya, oke. Gimana Haryo sudah menjawab pertanyaannya? Oke, belum on. Saya lanjut ya. Latihan masturbasi berapa lama, Mas? Sepanjang-panjangnya. Kalau nganggur ya 1 jam boleh. Loh, beneran. Kalau kita bisa berlama-lama dengan penis kita 1 jam. 1 jam, itu kita akan mengalami pengalaman yang menurut saya tidak akan terlupakan seumur hidup. Oke. Sudah dijawab ya sama Riko. 10 menit bagus lah. 10 menit bagus, 20 menit bagus. Tapi menurut saya 1 jam. Oke. Karena 1 jam kita bakal intens lah dengan penis kita sendiri. Karena kita nggak pernah nggak pernah bercengkerama langsung dengan penis kita secara total sih. Iya. Oke, siap. Sudah dijawab sama Riko. Pertanyaan selanjutnya, orgasme kering itu bukannya penyakit? Itu pertanyaannya. Dalam ranah kedokteran, ada beberapa yang menyebut itu penyakit. Dan ada yang menyebut itu bukan penyakit. Jadi terserah audiens mau yang mana. Tapi kalau pengalaman saya, itu berefek sangat-sangat baik di badan maupun di kehidupan kita. Saya nggak akan menyuruh kalian untuk mengikuti saya atau apapun. Intinya pilihan ada di masing-masing orang. Pilih dengan sadar, sadari dengan sadar. Karena itu ya kehidupan kalian sendiri. Jadi saya nggak akan mengarahkan kalian kemanapun. Ya, kembali ke masing-masing ya. Itu tanggung jawab. Iya. Oke. Selanjutnya, Mbah, kadang latihan orgasme kering kan nggak sampai cerot, kayak sistem tarik ulur gitu. Tahan coli tanpa cerot sampai 5 harian. Nah, memang fisik rasanya seger, fresh, lebih fokus. Tapi makin hari kayaknya makin emosian. Gimana? Itu soalnya energinya nggak disalurkan ke seluruh badan. Jadi itu belum kategori orgasme kering, cuma sebatas semen retention. Farhan yang tanya. Ya mesti ae. Itu menurut saya sebatas semen retention. Terus
Masih belum paham tentang semen retention, terus transmutasi apa tuh? Semen sex transmutation tuh Mbak. Semen retention itu kan kita berusaha untuk tidak ejakulasi, itu ada 2 cara. Yang pertama menghindari coli, menghindari masturbasi, menghindari aktivitas seksual atau terlibat. Yang kedua kita melakukan aktivitas seksual, melakukan coli, tapi kita berusaha orgasme kering. Nah, menurut saya cara yang paling benar adalah cara kedua. Aktivitas seksual tetap jalan dan orgasme kering. Karena cara kedua ini termasuk penekanan naluri seks. Oke. Sudah menjawab, Han? Ya, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya, masturbasi posisinya bebas ya? Boleh berdiri atau rebahan? Apa 10-20 menit tiap hari itu udah cukup? Cukup. Pertama, lebih baik berdiri di depan kaca. Awal-awal ya. Untuk selanjutnya bolehlah sambil duduk atau sambil apa namanya? Sambil baring. Intinya jangan sambil ngincang tetangga mandi, udah gitu doang. Ya, oke. Next. Kalau masturbasi pakai alat bantu kayak tisu nggak apa-apa kan, Mas? Asal jangan sambil nonton film porno atau berfantasi. Pakai tisu nggak masalah sih, tapi lebih baik pakai tangan. Ini bisa dilumuri pelumas seperti baby oil atau apapun. Saya lebih menyarankan memakai tangan kosong karena ini menambah hubungan antara dirimu dengan penismu. Kan tujuannya untuk itu kan. Sentuhan bernyawa. Ya. Oke, sudah. Kalau untuk cewek biar sering orgasme, ada cara bernafasnya juga. Kalau cewek biar sering orgasme itu latihan Kegel. Gampang akhirnya jadinya orgasme. Karena ketika cewek orgasme yang paling berperan itu adalah otot Kegel. Kalau cowok tidak saya sarankan latihan Kegel terlalu sering. Karena ketika Kegel itu ototnya terlalu keras, dia kontraksinya terlalu menghujam ke arah prostat, akhirnya malah memicu ejakulasi. Jadi saya sarankan yang biasa-biasa aja. Itu memang untuk Kegel bisa dipakai untuk menahan ejakulasi, tapi tidak untuk latihan di luar seks. Oke. Oke. Mbak G. Queen sudah menjawab pertanyaannya? Oke. Lanjut. Pegel nggak Mas Riko tangannya sehari 2 kali durasi lama? Bukan dinikmati. Oke. Enggak pegel. Awal-awal pegel tapi lama-lama enggak. Ya wes. Itu bakalan menjadi suatu ibadah. Ya. Terus pernafasan di perutnya gimana Mas Riko? Pertanyaan. Pernafasan perut. Perutnya itu ngembang. Sorry nyambung kok, ini sekalian Diko sampaikan. Karena pernapasan di perutnya gimana Mas Riko? Terus pernapasan ke arah perut itu gimana? Ya, bernafas biasa. Kita bernafas melalui hidung. Intinya kita harus bernafas melalui hidung ya. Intinya itu. Karena ketika kita bernafas melalui mulut, itu tubuh nggak menghasilkan oksida nitrat. Jadi peredaran darah itu menjadi tidak lancar dan bisa dalam jangka panjang itu bisa berakibat impotensi. Terutama yang tidur mendengkur. Kalau mendengkur kan otomatis kita bernafas memakai mulut. Selain itu, udara yang dihirup melalui mulut itu tuh akan sangat susah untuk diasimilasi oleh paru-paru kita. Karena nggak disaring oleh silia. Silianya ada di hidung. Bakteri-bakteri ikut masuk, jamur ikut masuk, dan itu
jangka panjang akan berpengaruh ke kondisi fisik kita. Oke. Oke, siap. Next. Nanti kalau misalnya yang bertanya ada yang belum jelas, bisa langsung on mic ya, tanyakan langsung ke Riko. Selanjutnya, aku kalau coli nggak ejakulasi suka muncul perasaan nggak enak. Kayak misal badan pada tegang, leher leher juga tegang. Itu gimana Om? Apa harus sampai ejakulasi kalau melakukan coli? Enggak apa-apa. Itu ketika ketegangan disadari, itu kan rasanya, karena apa ya? Ketegangan itu kan energi loh, energi yang membantu. Dan ketika itu disadari, itu akan mengalir deras dan timbullah kebahagiaan. Jadi di awal-awal pasti akan muncul ketegangan sedikit lah. Dibiarin aja, dibiasain nanti enak kok. Saya juga dulu kayak gitu. Tapi ya dipaksain aja. Ya. So intinya ketegangan itu semuanya dinikmatin aja ya, nggak perlu dilawan gitu ya. Oke, siap. Terus ketika perlahan-lahan kita bisa lebih total, kita nggak bakal tegang kok. Awal-awal doang gitu. Oke, berarti perlu rutin praktek ya? Iya, perlu rutin praktek. Oke, next. Seks dengan orang yang bukan pasangan sah alias dengan wanita panggilan misalnya, itu gimana? Harus lagi dijawab. Nggak tahu. Kontroversi. Ini kontroversi. Cak No mana Cak No? Mas, pendapatmu dia Cak? Nggak nyaman dijawab nggak usah. Itu kan nggak jelas pertanyaannya, saya nggak tahu. Pertanyaannya nggak ada. Dia cuma statement. Seks dengan orang yang bukan pasangan sah harus dengan wanita panggilan misalnya. Itu misalnya. Misalnya. Nggak perlu dijawab Mas, nggak perlu dijawab. Kan cuma misalnya Mas. Saya nggak tahu pertanyaannya. Cuma misalnya. Kecuali kalau dia melakukan, kita jawab ya. Mau tanya saya gitu. Kan nggak ada. Makanya ini. Coba next. Pertanyaan selanjutnya udah nggak ada, tapi tadi lebih ke pernapasan perut. Aku baca tentang jadi mungkin Riko bisa mempraktekkan secara visual sekarang bagaimana pernapasan perut itu tadi gitu. Jadi misalnya ini yang tanya ini gerakan coli yang benar. Ya masa harus saya baru aja berarti. Kontol saya. Ada aja ini orang-orang ini ya. Nah, aja kita dari belakang atau muter-muter gitu Mas. Intinya ya gerakan coli itu nggak ada salah benar. Yang penting kalian nyaman. Intinya variasikan gerakan coli, nggak monoton. Gini, nggak gini terus, nanti gini, ganti-ganti tangan boleh lah. Atau kalau mungkin tetangga sampean mau ikut ya nggak apa-apa. Tapi pakai tangan sendiri dulu aja. Ini ada yang tanya tapi japri Mas, beberapa Mas. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bacain aja. Coli sambil kayang, boleh. Itu variasi baru itu, boleh dicoba. Pertanyaan Mas ini, kalau tanyakan Mas dari Mas Riko, namanya nggak saya sebut ya. Pernapasan ke arah perut itu gimana? Pernapasan ke arah perut Mas? Ya nafas perut biasa, nafas diafragma, nafas panjang. Gini, kita nafas ambil dari hidung sampai perut ini ngembang guys. Nah, ketika udah ngembang, kita keluarin dari hidung juga. Perut akan ngempis. Udah gitu doang. Kagak ada praktek-praktek perdukunan di nafas perut, guys. Mas ini nggak ada prakteknya yang untuk kita belajar latihan apa gitu, Mas? Biar kita bawa pulang, kita praktekkan gitu. Oh, biar nyos gitu, Mas. Apa ya? Sampai yang sing praktek to Cak No. Siap, lho. Tapi caranya apa, Mas? Kan aku ngawur tambah. Anu aja, mini orgasme kepala. Apa itu? Gimana? Mini orgasme itu apa, Mas? Nah, orgasme kepala ini juga bisa dibuat untuk katarsis. Nah, misal katarsis itu artinya gini, misal kita mengalami suatu kejadian ya, terus kita marah. Tapi ketika detik kita marah itu,
pikiran itu memberi makna kalau marah itu buruk. Karena kebudayaan dan lain-lain. Akhirnya kita kan pura-pura nggak marah toh. Terus kemarahan itu dikemanain? Ya ditaruh dipendam kan. Dipendam di bawah sadar. Nah, ketika kejadian seperti pemendaman itu terus-menerus terjadi, energinya kira-kira disimpan di mana? Cuma ada satu rongga di bagian tubuh yang bisa menyimpan hal-hal seperti itu, yaitu perut. Katarsis itu untuk menaikkan endapan di area panggul dan perut ke arah atas, dan ketika itu batu itu mengalir, Osho bilangnya itu batu. Karena energi yang stuck itu seperti membatu di area perut. Dan ketika itu mengalir ke atas, jadi sebuah kebahagiaan. Dan itu sangat perlu area katarsis. Itu mau praktek sekarang itu Mas ya? Boleh? Oke, gimana? Ayo. Kepala. Mini orgasme ya judulnya. Saya nganggapnya orgasme kepala sih. Soalnya area kepala seakan-akan seperti ya, sensasinya memang sensasi orgasme kayak di penis. Ini jawab dulu apa praktek dulu? Praktek ya Mas? Praktek dulu ya. Praktek dulu. Praktek dulu. Jadi tarik nafas melalui hidung. Tapi fokusnya ke area kepala ya. Bukan ke area perut. Tapi nafasnya panjang. Jadi nafasnya terus kita buang melalui mulut, tapi kita harus mendorong dengan kuat. Gitu. Itu lakukan berulang kali. Mungkin bisa dicoba dulu 10 detik sekarang. Coba Cak No. Cak. Oh, dia sudah mencoba. Yang lain juga bisa mencoba. Ya. Kenyang kepala gue Mas. Ditahan. Aduh, kadung ngomong ya. Merinding kafe aku. Dorongan hembusannya harus kuat, sekuat-kuatnya. Kalau udah 10 detik terasa naik atau kerasa ngefly, ditahan aja. Ditahan 10 detik. Maaf, bisa diulang Mas, gimana tadi caranya? Tarik nafas melalui hidung, nafas panjang, perlahan aja nggak apa-apa. Nanti bertahap. Pernapasannya dada, perut, atau diafragma, Mas? Tetap diafragma, tapi fokus kita di kepala. Jadi nafasnya panjang. Oke, I see. Terus didorong, dihembusin lewat mulut. Mulut itu gerakannya seperti meniup lilin. Hembusannya kuat. Itu kan untuk yang pertama itu cepat dulu ya kok ya, untuk nafas ya. Ya. Pelan aja nggak apa-apa, nggak masalah. Yang ada 2. Nggak masalah. Pelan dulu ya, oke. Delon keterusan nih lo Cak No delon nih. Merinding. Merinding kepala gue Mas. Iya, merinding Mas. Iya, nanti kayak kesemutan gitu rasanya. Iya, betul. Nah, kenapa betul. kok hembusannya harus kuat? Betul. Karena itu untuk menciptakan mekanisme vakum di mana energi dari bawah biar naik ke atas. Betul. Seperti itu. Langsung ngantuk pengen tidur golek konco. Golek konco iki liya iki wis. Liya. Oke. Ada yang japri Mas. Ini kalau ketemu Mas Riko lebih lama di mana ya? Itu ada buku-bukunya enggak sih? Nanti aja nih kayaknya atau gimana? Nanti aja gampang. Punya XXX. aja. Oke Mas, sudah Mas. Yang lainnya udah nggak? Udah Mas, udah. Coba yang lain. Yang lain kalau misalnya belum sempat menulis, ada pertanyaan, bisa langsung on mic ke Riko. Mumpung iso ketemu Riko. Weh, ada Raja Cino ini.
Omotin nih. Apa Mas? Sopo Mas? Delok background nih. Otin mana aneh. Coba omotin dia, omotin. Coba Buyop, omotin Buyop. Nah, Otin, halo malam. Halo, selamat malam. Sehat-sehat? Sehat. Ya. Kamu ada cerita apa malam ini kaitan dengan bersetubuh menjadi bersejiwa? Dunia pengentotan ini ya, seru memang. Enggak, saya nyimak aja suhu dan senior saya ini. Saya nyimak dan saya catat juga nih. Nanti saya japri. Siap. Ya. Masnya udah nggak pakai baju. Iya, tinggal siap-siap coli ini, mau siap-siap coli. Tinggal turun ke bawah ya. Ada yang mumet, ada yang udah muntah, pusing gitu. Nah, katarsis, udah masuk berarti katarsis. Bagus itu. Atau gimana? Bagus. Katarsis nanti untuk next. Saya pernah tahu itu ternyata ini gunanya gitu. Bung Aldi. Iya. Saya nggak pernah tahu loh pernapasan itu, tapi ternyata ini gunanya gitu. Nafas tantra ini. Ya, napas naga api kalau saya pernah dengar tuh namanya. Nafas tantra. Iya, betul. Mungkin di Indonesia diganti naga api atau iya gitu. Kontol api. Intinya sama ya Mas ya? Sama intinya. Sama aja. Ini yang ada lagi mau disyarikan Mas itu latihan apa? Tadi ada pertanyaan pada japri saya, cuman ini tanya buku, tanya ke Mas Riko, konsultasi. Kalau bisa Mas jelasin posisi mata ketiga gitu Mas. Oke. Mungkin belum banyak yang tahu gitu kan. Kalau mata ketiga kita tinggal fokus di arah sini sih. Tapi kalau ini kita ya. Kalau kita susah fokus, arahkan mata ini agak juling ke atas. Juling apa ya? Angkat sedikit ke atas ya. Sambil lidah bisa ditekan ke langit-langit. Itu pasti fokus mengarah ke. Iya. Oke. Dalam aktivitas seks usahakan mata terbuka ya. Karena ketika tertutup otomatis bayangan-bayangan akan lebih mudah. Jadi nggak fokus ya. Berimajinasi ketika mata kita tertutup. Iya. Ada lagi kan? Ada lagi? Kalau tidak ada pertanyaan, mau dilanjut gimana Mas Cakno? Gak apa-apa, udah cukup Pak. Ini yang japri-japri saya tak saya bikinkan link kawan-kawan ya. Saya bikinkan link, diklik aja. Ini tanya, mesti kok kapan bukunya launching? Bukunya ada berapa Mas? Ada yang tanya apa aja gitu? Bukunya, lupa saya Mas. Pertanyaan yang tapi gimana ya? 7. Tapi yang soal seks ya cuma 2. Apa Mas? XX. Cinta dan keheningan itu bahas fundamentalnya, penerimaan seks secara apa adanya. Yang triple X itu bahas teknikal. Wah, mantap. Ini ada 3 yang tanya saya. Iya, tapi pertanyaan lucu-lucu nih. Coba. Mau tahu saya, selucu apa? Saya melihat Om Riko kasih contoh main, Mas. Hah? Wah. Ngasih apa? Contoh beneran nggak sih gitu loh. Live action. Live action. Streamingnya ditunggu Mas. Ada yang wah kacau tuh. Direkam loh ini direkam. Penjara saya, amin. Gimana ya? Live action ya kudu nyawer, Rek. Waduh. Enolin Mas. Ini kalau live harus kasih gift itu. Bisa diklik gitu, tapi gimana biar bisa diklik ya? Aku dikasih HTTPS ya? Mas Joko linknya nggak bisa diklik Mas. Ditulis aja, nggak usah diklik, diketik di Google, dihafalin, dicatat dulu, dihafalin tuh.
bit.ly. Ini tadi aku berhenti terus bikinkan sebenarnya apa namanya supaya gampang gitu loh. Tong hubungi Mbak Tul juga bisa. Jadi ada 3 Mas. Ini yang simpulkan tadi itu ada buku, tanyanya buku, terus tanyanya itu Mas Riko bisa konsultasi nggak Mas privat Mas? Karena dia malu kayaknya. Nggak masalah itu mah. Ada Galang, Bu Yov. Apa? Ada Galang. Galang Priambudi. Oke, sing done gini. Oh ya, untuk tadi yang tanya tentang informasi buku tentang dunia itu, apa buku dan sebagainya, kita ada web juga. Silakan di browsing di samudrahening.com. Di situ ada info beberapa buku, ada info tentang tulisan-tulisan Riko, ada testimoni dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pengen tahu tentang itu ada di web samudrahening.com. Si Mas, tak kayak nolingi loh, kok bisa kok kayak semut tuh ya. Gimana yang lain? Ada yang mau ditanyain ke Riko kaitannya dengan topik malam ini? Iya, Mas. Kita masih kasih waktu untuk membuka pertanyaan dari teman-teman. Kan? Mau bertanya? Om Doni Farhan mau ngomong apa? Farhan. Itu kan kawan barusan dibikinkan link kalau mau ngeklik silakan. Jadi gini, yang tanya itu buku di situ ya. Terus apa lagi saya tahu. Bukunya Mas Riko di situ ada. Bukunya nggak ada Mas, aku nggak ada bukunya sampean. Alamatnya aja Mbak. Mbak. Alamat apa? Yang kan semua sudah di web kan, sudah dimasukkan di web Samudra. Atau nanti taruh aja di page Facebook, boleh itu di posting Facebook. Ya. Kok nggak keluar ya? Oh, gampang sih. Tak buka di anu aja. Di sini. Tanya takon buku. Bisa Mas. Kalau di aku bisa langsung dipencet tuh linknya. Yang apa Mas? Yang yang ada di chatting kan itu bisa langsung dipencet. Kalau aku ya, nggak tahu kalau yang lain. Iya. Iya, oke sip. Ini kawan-kawan, ini websitenya. Websitenya ini kelihatan ya? Ya, sip. Websitenya Mas Riko, biasanya Mas Riko samudrahening.com. Mantap. Samudrahening, ini berjalan ke dalam. Kalau mau lihat-lihat, ini buku-bukunya. Ya, buku-bukunya setelah diklik aja beli di sini atau ngebunyi Pak Tuli bisa. Ini websitenya ini. samudrahening.com. Kelihatan semua ya? Siap. Kelihatan. Ya. Kalau untuk konsultasi langsung kontak Mas Riko atau dulu boleh konsultasi pribadi. Kita nggak ngerti. Cuman ini ada acara Mas Riko sama di website Mas. Di mana ini Mas? Ngajari apa ini Mas? Di Tretes, Katarsis. Ini, saya baru tahu ini. Kalau ada tahu di nunjuk buku ada anunya ini. Bayar berapa Mas? Berapa ya? Ya acara nggak ngerti. 2,9. Oh ini jadi untuk agenda selanjutnya setelah ada Zoom ini kita akan bertemu muka dengan Riko dalam sebuah retret yang dalam agenda itu akan diadakan di Tretes tanggal 18-19 ya. Itu. Iya 18-19. Jadi aku nang India. Itu untuk agenda selanjutnya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen langsung ketemu dengan Riko, bisa tahu secara prakteknya tentang kartasis itu. Kartasis itu lebih kepada menarik pikiran dari tubuh gitu ya, Ko ya. Iya, menarik endapan emosi yang dari kecil ada di badan. Membuang sampah pikiran, Mas ya. Iya, itu proses yang paling penting dalam kesadaran sih. Iya, untuk urusan ini juga penting loh itu. Ya, apalagi untuk orang-orang yang yang gila kerja gitu kan, mesti tumpukannya kan banyak ya. Dalam artian bagaimana bisa membalance. Kita terus menerus menekan sesuatu ke gudang kita toh.
Nah, itu yang dulu. Ini katarsis ini artinya bukan membuang, tapi membuat itu tampak, dan ketika itu tampak diterima, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan tersendiri. Jadi energinya yang dirubah, karena energi itu kan nggak bisa lenyap, toh. Dia hanya bisa berubah bentuk. Dan ketika materinya itu apa aja sih Mas ini, Mas? Materinya apa aja ini? Pentingnya buat kita datang, kenapa sih kok harus datang, Mas? Pertama, katarsis. Yang kedua, kita akan membahas dry orgasme, tentang pola pernafasan tertentu akan diajarkan. Dan setelah katarsis, hari selanjutnya kita akan meditasi. Meditasi objek, untuk selanjutnya meditasi non-objek. Sama praktek melihat pikiran. Ya, kita satsang bareng lah pokoknya. Jadi katarsis itu juga lebih kepada pelepasan emosi dan trauma gitu ya, Ko? Ya. Jadi gini kawan-kawan, berarti gini, ini kan waktunya memang 2 jam ya, 1,5 jam, bukan 2 hari. Kayaknya Mas Riko ini ilmunya banyak. Misalnya kalau ketemu, ini harganya nggak salah Mas. 1 orang 2,5, 2 orang 2,9. Ini diskon apa gimana ini? Nggak apa-apa, saya sedang berbaik hati. Cuma kita nggak menyediakan kamar khusus untuk ada nggak kamar khusus? Di sana ada persewaan Mas kalau di Tretes. Oh iya sih, di Tretes ada, nanti bisa langsung Cak Noni mungkin bibit-bibit mencoba. Ngawur, penginapan makan 4 kali, networking ya, nanti bisa kumpul di komunitas kita sama training gitu ya Mas ya. Terus privat ya, kalau tanya-tanya privat bisa dijadikan satu grup itu biar gampang Mas. Oke. 2 hari 1 malam. Berarti ini kawan-kawan, ini tuh masuk biaya penginapan ya Mas? Ya, biaya penginapan. 1 orang 2,5 juta. Tapi kalau 2 orang 2,9, berarti 1 orangnya 1,4 ini. Nah, makanya hotelnya ini murah juga ini. Kalau saya sih 3,5 2 hari Mas, nggak pakai nginep. Saya besok ngajar itu 3,5 Mas. Saya besok ini Sabtu Minggu di hotel Teras Kota. Mahal berarti. Loh, ya ikut yang banyak bisa lihat nanti. Iya. Kalau untuk tempatnya iya, tapi yang lebih mahal itu ilmunya. Ya betul. Ini ya betul. Mas Riko, saya ke India harusnya ini, tapi nggak jadi kayaknya ke India. Ikut ini aja saya. Ya, ikut ini aja. Ya. Ikut punyanya Satguru Mas. Sambhavi Mahamudra. Rencananya 50-20. Iya. Bisa yoga. Bisa yoga. Ada sini, ada di website-nya Mas Riko ya. Untung nggak acara ini ya. Teman-teman kalau mau ngobrol dulu boleh lah, tanya apapun. Kayaknya Mas Riko baik hati. Berapa ini kita Mas? 9:30 kali ya. 15 menit lagi ya. Ngobrol dulu, nyalakan mic-nya nggak apa-apa kawan-kawan. Tapi lebih baik kayaknya kalau saya sih mau ikut acara ini. Karena ketemu langsung. Kerugian kalau ketemu itu menular. Betul. Itu satsang itu gimana sih Mas? Satsang itu Mas? Resonansi. Mekanisme penularan, resonansi. Resonansi itu. Oh, oke. Berarti kamu lebih oke ya? Rasa gitu atau gimana? Lebih cepat. Lebih cepat apa? Lebih cepat menyampaikan dan menerima gitu. Intinya yang paling penting acara ini adalah katarsis sih. Ya, betul. Pelepasan emosi, trauma. Soalnya orang itu biasanya takut kalau katarsis sendirian itu, takut menggila atau gimana. Jadi memang butuh mentor yang tahu pasti ini arahnya kemana, biasanya gitu. Sama kayak saya kadang suka tabu juga katarsis itu. Oh gitu? Betul. Gimana Pak kambuhnya? Ini suka tabu maksud saya. Orang tuh kadang takut sendiri gitu loh. Kan sama seperti penjelasan Mas Riko di awal tadi kan, orang ditakutin sama dogma sama apa gitu. Kadang-kadang katarsis itu juga sama, orang kadang takut sendiri gitu buat merilis itu gitu kan. Betul nggak? Betul nggak Mas Riko? Betul. Yang ya memang harus ada mentornya dan teman-temannya. Ya betul, harus didampingi. Dia enak bareng-bareng. Jadi kita bisa mengalirkan energi yang membantu dari bawah ke atas. Seperti itu. Ini 2 hari 1 malam menginap. Terus A sampai Z tentang kesadaran juga ya Mas? Ya.
Tanya jawab Taksis. terserah, tanya jawab apa. Ini masalahnya pertanyaan tadi nggak terjawab, nggak ada live Mas Riko ya. Oh, ini live. Live terbatas. Yang Japri tadi loh, yang private tadi loh. Pelepasan itu dan trauma, meditasi objek dan non-objek. Praktik melihat dan melepaskan diri dari pikiran. Ini memang tahu ini orang memisahkan pikiran sama tubuh ini gimana ini, Mas? Pikiran itu, misal ya, kita mengalami suatu kejadian. Terus pikiran tuh memaknai kejadian itu dengan nilai, cara tertentu, menilai. Iya. Dari penilaian itu, pikiran merangsang terbentuknya suatu hormon. Dan hormon ini akhirnya menyebar ke seluruh badan, mengakibatkan suatu sensasi, entah ketakutan, entah stres, atau apapun. Kortisol. Itu kan mengendap akhirnya, sensasi-sensasi itu. Betul. Nah, itu yang berusaha diubah ke dalam cinta. Hormon stres. Kemarahan itu harus diubah menjadi cinta. Ya. Jadi nggak dibuang. Berarti merubah apa? Merubah energi atau apa sih? Menyadari. Menyadari. Sesuatu ketika disadari akan berubah sendiri. Ini harusnya ikut pasangan, Mas. Betul. Harus pasangan. Harus berdua karena satu lebih murah, yang kedua memang harus satu visi kayaknya ya, satu visi. Iya. Ya. Itu nggak ada kamar untuk dua ya? Tretes murah. Kamar suami istri. Ada villa nanti. Makanya murah, Mas, kita sengaja milih di Tretes kan biar bisa langsung capcus. Mulai ngawur ini. Nah, jadi nggak bener ini. Aduh. Ngawur. Maksudnya yang sama istrinya bisa langsung capcus malamnya. Bisa langsung praktek. Jadi kawan-kawan kayaknya diklik aja itu. Udah saya simpan. Link dari Mas Riko itu. Yang mana tadi? Sejiwa itu ya. Itu ada. Saya bikinkan ini tadi barusan. Apa itu? Buku ya. Atau ke Samudraning. Atau ajak pasangan Anda kawan-kawan. Karena menurut saya nih harganya nggak keliru Mas Riko. Saya besok training 2 hari, Sabtu Minggu besok. Tanggal 45 itu 3,5 itu. Enggak, ini di Jakarta ya. Saya di Jakarta ini. Ini saya buatnya pas mabuk, jadi untung lah sampai ini. Itu nginep juga ya, nginep makan ya, 4 kali ya. Kalau buatnya nggak mabuk jadi lebih jujur itu. Ya. Kayaknya penawarannya sangat menarik Mas Riko, soalnya tahu lagi ini apa, ada sesuatu yang lebih menarik. Karena kalau saya kan belajar happy marriage, Mas. Saya itu belajar happy marriage di John Goodman ya. Itu di settle itu. Di kemungkinan pernikahan ada 3. 1 menikah dan secara umum bahagia meskipun tengkar tapi terkontrol. Yang kedua menikah dan berpisah. Berpisah tahun berapa itu bisa diprediksi. Anda googling aja John Goodman. Jadi A sama B menikah. Kira-kira pisahnya tahun berapa itu bisa diprediksi. Oh iya. Iya, John Goodman baca aja, Pak. Kalau boleh kan tepatan 91%. Dan kebanyakan masalah seksual juga, Mas. Bisa jadi cenayang saya nanti. Ah iya. Namanya John Goodman, Mas. Terus yang ketiga, menikah dan nggak pisah tapi neraka. Sebenarnya 2 orang udah nggak cocok, tapi kan dia betul. Anak gara-gara sosial, status, macam-macam. Saya sering tuh ngeprediksi itu, tapi baru tahu ada bukunya gitu loh. Ada John Goodman, Mas. Itu dia meneliti 3.000 pasangan selama 33 tahun. Itu salah satu psikolog yang sangat dihormati, yang masih hidup. Wah, boleh itu dipelajarin. John Goodman sama istrinya, ya. Nah, itu Mas, kalau ini bisa jadi beneran bisa membuat harmonis rumah tangga, ya terlalu murah, Mas. Iya, betul. Karena kalau kamu menderita gara-gara pernikahanmu itu kan harganya semakin ditunda kan semakin menderita ini nanti. Ya, semakin ditunda kan semakin menderita. Dan itu kosnya kan tinggi kalau dikonversikan sama angka kan. Iya. Ya. Belum kalau ditunda terus ternyata pasangannya kan susah. Belum lagi tenaga yang dihabiskan juga ya. Belum lagi stres. Itu kan bahaya juga. Iya. Ada pertanyaan lagi masuk nih.
Ntar Mas Dani, itu tadi sorry saya ketinggalan. Itu tadi apa ya? Buku ya? Ya, jadi itu tadi ada tanya-tanya terus Mas Riko ditanyai ada 3 Mas. Yang tanya tadi buku. Ada Mas, ada chatnya di atas itu. Saya lupa juga. Ada websitenya kan itu. Samudra Hening itu Mas. Ya. Ada. Nah, ternyata di situ itu ada slide-nya itu. Mas Riko punya acara itu. Ini Mas. Ya, informasi juga kemarin tak sampaikan kalau untuk masalah buku, kalau misalnya ada yang minat malam ini, khusus malam ini ada diskon 20%. Oh, baik hati Mas Riko. Ini buku-bukunya ya? Ya, ya, gue mau karena ngomong pas mabuk. Hening, bayang-bayang Tuhan. Kita heningan sama XXX. Ya, pokoknya untuk semua buku Riko malam ini ada diskon 20%. Kalau nanti ada yang minat, setelah lihat di website, gitu, ada yang minat bisa kontak saya. Atau di itu ada linknya itu, ada link Mbak. Link produknya Mas Riko bersejiwa tadi itu loh. Klik aja linknya itu nanti keluar Google Form itu bisa diisi itu. Oh ya, langsung bisa. Oh Mas Dani keren nih, dia langsung bikin, langsung klik di situ aja nanti. Jadi tadi ada yang tanya-tanya aku japri soalnya. Orang kesel balas siji-siji aku. Ini katarsis meditation ini nanti ini Mas tadi yang tanya siapa? Mas Oti ya? Acaranya Mas Riko di Trackers ini Mas. Otin. Di website ada di website keterangannya. Kalau mau tanya-tanya ke Mbak Arunika ini bisa nih. Pak Yovita. Mas Otin itu dulu yang di Facebook foto pakai kain itu ya? Iya. Iya itu. Yang saya nanya pakai celana atau enggak tuh. Ini Mas Otin acaranya Mas Riko kalau mau ketemu langsung. Oh iya. Tapi di Surabaya ini ya. Sabtu. Ya, Surabaya Mas. 19 Februari. Sabtu Minggu itu 18-19 ya. Ini 3 kita aja ya berdua ya. 2,9 itu tulisan Mas Riko nggak tahu salah ini. Saya besok itu nggak pakai nginep 3,5 itu di Jakarta. Besok acara saya Sabtu Minggu. Tanggal itu saya harusnya ke India itu 15-20. Ikut Satguru Sambhavi Mahmudra. Satguru. Ini sangat murah kawan-kawan. Menurut saya. Karena Anda gini, kalau barang itu kan Anda pakai sekali ya mobil gitu. Nanti mesti dipindah itu. Entah dijual, entah anak, entah dicuri orang gitu, mesti hilang. Prinsip saya kalau untuk ilmu nggak ada jauh, nggak ada sulit, nggak ada berat. Saya itu pernah ikut training tidur di ruang kelas loh, pakai sleeping bag. Karena saya pengen belajar sama Dr. Kartner, Finkiness terapi itu. Jadi setelah saya kemarin di Kampus Hening ya, itu saya dari Medan, dari Palembang, itu pesawatnya lebih mahal dari trainingnya Mas. Jadi kalau untuk ilmu itu jangan ada takut jauh, mahal, sulit, enggak usah. Karena ilmu experience itu menempel sama kita. Menempel di bawah sadar. Jadi bisa kalau kita bagi nggak akan habis gitu. Tapi kalau barang, rumah, mobil, jam tangan, baju ini kan sementara milik kita. Jadi kalau untuk investasi leher ke atas itu jangan takut-takut. Ini apalagi baca tadi kok value-nya besar sekali ya. Karena untuk mencapai titik itu effortnya besar ya. Ya karena kan ini ilmu yang berbeda. Kan nggak semua orang paham. Sebenarnya kita sendiri juga bisa merilis gitu kan. Tinggal tahu tekniknya aja gitu. Iya. Dan ini butuh satsang kayaknya, butuh ketemu ya. Ya ketemu. Ya, oke. Udah nanti bisa ke website atau Anda paling gampang nanti sama Mbak Yov akan dikontak ini kalau ngisi di di Persejiwa ini ya. Ini ada Google Form ini kayaknya ini. Ada. Kawan-kawan yang masih di sini diisi aja kawan-kawan. Ya. Itu linknya biar gampang kita ngontaknya, kita jadi satu keluarga di komunitas nanti. Menurutku gitu sih Mas. Harusnya setiap ini harusnya ilmu yang harus dimiliki oleh semua orang kayaknya. Kalau kita bisa harus kita ajarkan pada anak cucu kita Mas, biar nggak ngalami kayak kita, kayak saya. Biar tidak tersesat seperti kita dulu. Iya. Oke, sip. Ada lagi Mas yang mau disampaikan? Saya ini ada yang ngomong nih, tak bacain dulu. Mas, ntar kalau ketemu saya mau nanya featuring, sama katanya tusuk-tusuk itu salah.
ada yang lebih mantap buat istri cepat orgasme. Tak Oh tagih iya, engko nek clear ketemu. Tak tagih engko nek ketemu, berarti ketemu tanggal 18 ae. Ya. Menarik, Mas. Ya. Ini bisa disarankan ke kawan-kawan yang lain tuh Mas ini, Mas. Jadwalnya gitu kan. Nggak ada syarat khusus tuh, Mas. Syarat khusus. Nggak usah ya. Sebaiknya seminggu sebelumnya kalian rajin minum. Ya gitu doang. Usahanya energinya dihabiskan nanti untuk coli ya, latihan coli ya. Oh. Untuk katarsis. Oh, tak pikir untuk dikeluarin terus. Malah coli bareng, siapa mau coli bareng? Tadi ada yang jak situ, Mas. Lebih seru kalau coli bareng depan kaca kayak gitu. Tadi siapa ya? Saya baca tadi. Ada di atas. Oh iya itu. Dulu saya pernah coli berjamaah sama teman-teman. Lah itu ada. Hasilnya lebih menghancurin dogma itu aja sih. Selama ini kan kita ngejak kalau kelamin kita itu jorok, terus salah kalau mainin kelamin. Nah, kalau di depan sendiri itu biasa aja hasilnya. Tapi kalau berjamaah, awalnya sendiri berdua dulu, lama-lama ya kita mirip onsen di Jepang itu ya, yang suka mandi bareng itu ya. Iya, bisa jadi. Kalau kali berjamaah itu tak pikir jauh-jauhan. Berapa meter? Ya. Enggak lanjut. Guyon. Nah, selesai kayaknya Mas itu. Apalagi kawan-kawan kalau ada mau bapak masuk di sini ya. Udah tanggal 10 ini, Pak. Udah 2 jam kita. Ya. Ketemu kayaknya tanggal 18 kawan-kawan. Saya juga belum tahu. Kayaknya saya ikut juga. Tapi saya ada mudah-mudahan saya bisa ikut. Mudah-mudahan. Iya, saya udah daftar Sambavi, Mas. Nama Satguru. Ya, Mas. Tapi nyapa dulu nih. Mendiri ke utama ya. Dodi, ada yang mau disampaikan, Don? Monggo kawan-kawan. Kan ngeliatin. Dirimu kan ilmu katarsis juga ini. Doni tuh. Ada Doni kok. Ya, Doni. Malam, Don. Malam, Assalamualaikum Waji. Waalaikumsalam. Salam. Itu tadi masuk pertama Pak Doni tadi. Kelihatan tadi. Iya. Iya, dia udah 3 hari masuk di situ. Iya. Gimana, Don? Apa yang gimana? Ya ngomong. Oh. Masalah katarsis. Ya apapun, kamu mau ngomong apa? Oh, enggak, nyimak aja. Ya. Ini juga senior di Samudrani. Sangat senior. Ya. Ya Samudrani reuni lah, ketemu Mas Riko. Iya. Nanti tanggal 18. Ya, kalau belum punya uang ya utang-utang dulu lah. Ya, untuk ilmu gitu, Pak. Saya itu bersahabat dengan kawan saya di sini dekat itu, wis rumah aja masih nyicil, Pak. Tapi kalau untuk belajar itu basket. Karena kan barang itu memang akan hilang ya. Kalau knowledge, experience itu kan tempel di diri kita bagi nggak akan habis. Ya. Soalnya orang itu seringkali nggak Mas. Orang seringkali nggak adil. Kalau ada sakit fisik ya, sakit tiba-tiba jatuh, stroke gitu. Itu ada kan rumah sakit, jual rumah ada jalani itu. Tapi kalau ada sakit-sakit kayak Mas Riko tadi cerita masalah emosi ya. Ada marah, cemas, gelisah, sumpek, apa sih nggak keluar. Itu Anda bisa gila. Dan Anda pikir gila itu lebih ringan daripada stroke. Enggak, Pak. Anda stroke paling mati, selesai. Gila itu ngerepoti orang banyak, Mas. Iya, bisa memperparah diabetes juga. Gitu. Waktu itu kayak batu kan kawan. Anda tetap air. Batu itu Anda gunakan atau tidak, tetap cair habis itu. Tiba-tiba tua, tiba-tiba stres, tiba-tiba mati gitu aja. Betul. Lah mumpung ini Mas Riko, saya juga pingin sih. Saya tuh berapa kali ngerayu Mas Riko loh nggak bisa. Karena itu kan dari dulu disuruh ngajar itu nggak ada apa-apa Om. Nggak ada yang bisa diajarkan kan gitu terus. Emang Om ngajarkan apa? Jadi ini saya untuk bisa kemarin itu bisa ngobrol terus. Saya cuma punya linknya aja ini. Jadi nggak ngerti. Saya punya linknya Zoom-nya gitu. Terus kalau Mas Riko mau. Nah, investasi lahir ke atas itu kawan-kawan ya akan milih Anda semuanya.
itu nggak akan hilang kayak barang gitu. Ada isu ke barang ya akan hilang, akan lenyap, akan nggak berbekas. Apalagi kalau kesadaran, saya sebenarnya tertarik Mas Riko dulu kesadaran, bukan tentang seksnya gitu. Cuma ternyata harus masuk ke situ karena pintu gerbang ya, pintu gerbang untuk belajar kesadaran paling mudah lewat jalur seksualitas. Ya. Jadi, kalau menurut saya sih untuk ilmu jangan berpikir 2 kali. Bisa mental miskin kita dihilangi. Nah, mental miskin kita dihilangi, kita fight untuk sesuatu yang lebih bermakna gitu. If you know the why, kata guru saya dulu gitu Mbak, if you know the why, you will find the how. Jika cukup kuat alasannya, kenapa kamu harus ikut semua ini, gitu. Nanti caranya pasti ketemu. Kalau sampai hari Anda nggak ketemu, berarti Anda kurang kuat. Anda kurang sungguh-sungguh gitu. Karena pasti ketemu. Tapi kan banyak lah sama Nyang ya kayak balik. Itu karena tadi nomornya kontak kan Mbak Yof ya. Tapi Mas Riko sangat berbaik hati untuk ngajari kita semua gitu. Sesuatu yang mungkin dia itu mencapai pemahaman ini berdarah-darah ya Mas. Kalau dinilai uang berapa itu Mas? Mencapai pemahaman ini gimana Mas? Berdarah-darah. Iya tuh. Saya tuh nggak gifted gitu ya. Memang mengusahakan belajar atau gimana? Ya dari penderitaan dulu. Secara nggak sengaja menderita terus akhirnya nemu cara gimana ya biar nggak menderita ini panjang pokoknya sudah. Nah, kita tinggal terima matengnya kawan-kawan. Anda tinggal terima matengnya udah diformulasikan, caranya ketemu, udah diajarkan langsung dan saya nggak tahu ada penawaran lebih baik nggak. Cuman memang ini harus menderita dulu kali baru kita itu baru sadar ya. Ya, maka harus melalui jalan penderitaan dulu Mas. Baru kita aware gitu. Padahal kesadaran juga bisa dipelajari melalui jalur kebahagiaan. Ya, mantap. Itu ya. Kalau bagi saya sih sangat murah ini kawan-kawan. Aku bukannya kaya tuh enggak, masalahku masih banyak juga. Kemudian untuk ilmu itu guru saya itu nggak ada jauh, nggak ada sulit, nggak ada mahal. Dan ini kan sangat esensial ya. Anda kaya kayak temannya Mas Riko tadi, uangnya banyak, ada TCO, tapi kalau letoy, ya gak bermakna hidupnya nanti. Istrinya hilang nanti. Ya. Hilang, diambil orang. Teman mau konsultasi dulu, ketemu Mas Riko. Diambil tetangga. Mas Riko kan ada di Facebook itu, ya, kontaknya juga ada. Menurut aku sih ngobrol dulu nggak apa-apa. Cuman kalau ketemu lebih seru kayaknya di atas nanti. Kayaknya saya lebih milih acara itu deh. Ini dari proses perjalanannya Riko itu udah lama banget tidak ada pertemuan langsung dengan Riko gitu. Makanya kita membuat Zoom ini juga untuk istilahnya kembali kita mencuri ilmunya Riko nih kasarannya bahasanya. Karena tidak semudah itu untuk orang saya sendiri aja kalau WA Riko WA saya kira balik sesuk. Tetapi ini momen di mana kemarin kita merayu Riko untuk ayolah kok gitu kan berbagi ilmu dengan semuanya. Terus akhirnya saya persiapkan juga bareng-bareng dengan tim juga itu ada event apa lagi nih yang untuk kita bisa membantu orang-orang. Ya istilahnya bukan masalah menyadarkan ya toh karena prakteknya akan sendiri-sendiri tetapi Riko akan membuka jalan cara teknik untuk bisa merilis gitu kan trauma, stres dan sebagainya seperti itu yang ilmu katarsis tadi. Pilihan kembali kepada teman-teman di mana mungkin pada saat ini tidak bisa ngomong secara langsung bahwa aku sajane agak stres sih atau apa gitu kan nggak mungkin juga mungkin. Tapi nanti bisa disampaikan dari beberapa link yang sudah disampaikan Mas Dani tadi. Untuk misalnya kalau pengen belajar bersama Riko. Gitu sih. Wes ya, kayaknya udah ya. Ada pertanyaan lagi terakhir 1 menit. Mas Iwan, Riko itu orangnya unik Mbak. Apa ini?
kadung angel pol, kadung bolong udele. Iya. Udele ini. Buku diskon acara retret murah udah di diskon lagi. Kayaknya lagi bolong udele iki. Ini pas Terus mabuk. Dek kok ngono ki gak mikir. Sotin, makasih Mas Riko, Mas Yo, Mas Ya, Dani, Mas Yo, thank Mas you Yop. bakat ilmunya. Oh, Guru-guru. Mas Yop. Tapi ya, ini ya kalau mau kangen sama Mas Riko, di linknya di copy dulu, diisi aja kawan-kawan. Sejiwa itu, dia ada 3 produk, mau diklik aja kalau mau ketemu nanti 18. Kalau misalkan apapun, Mbak, ya kita akan bantu kita. Duit kurang atau ada tempat untuk sana bareng, atau pengen ngopi-ngopi dulu, atau pengen bikin kelas lagi, monggo silakan. Intinya kita akan terbuka dengan segala masukan ya. Itu ya, cukup ya. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah hadir juga malam ini, sudah menyempatkan waktu kita bisa ngobrol-ngobrol ya kok ya. Terima kasih untuk kehadiran semuanya. Terima kasih juga. Izin mematikan ya langsung. Terima kasih. Rekamannya kalau mau minta bisa nanti. Terima kasih ya. Kalau mau minta rekamannya bisa kontak. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Malam.